Adab ketika masuk atau keluar kamar mandi. Aduh. Mandi dahil. Anak, Surah ya ahi. Uridu qadaul hajat. Bagi sebagian orang, perilaku dan adab ketika akan masuk ke kamar mandi atau saat berada di kamar mandi mungkin tidak penting. Namun, dalam Islam setiap perbuatan memiliki dampak dan aturannya. Bahkan dalam salah satu riwayat diceritakan ada sahabat Nabi yang masuk ke neraka hanya karena kurang apik dalam urusan bersuci dari najis. Berikut ini adalah adab ke kamar mandi yang sering kali dilupakan. Yang pertama, berdoa sebelum masuk. Ketika kita hendak akan masuk ke kamar mandi, kita harus membaca doa. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki jamban, beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, mendahulukan kaki kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Namun, ketika akan masuk ke kamar mandi, yang didahulukan justru kaki kiri terlebih dahulu. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kamar mandi adalah tempat yang kotor dan kita masuk dalam keadaan kotor, sehingga didahulukan kaki kiri yang melambangkan kotornya. Sedangkan ketika sudah keluar dari kamar mandi, kita tentu telah membersihkan diri yang dilambangkan dengan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, menyisir rambut, ketika bersuci dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, tidak berlama-lama. Salah satu godaan setan adalah berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat setan, sehingga setan sangat suka menggoda manusia untuk berlama-lama di rumahnya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya toilet ini dihadiri setan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selanjutnya, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ketika buang hajat di dalam kamar mandi, hendaknya tidak dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban dibangun menghadap arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami mohon ampun pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, tidak beristinja dengan tangan kanan. Dalam Islam, tangan yang digunakan untuk beristinja adalah tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk makan dan kegiatan lainnya. Dari Abu Quda'ah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernapas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Jangan pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, diam. Ketika berada dalam kamar mandi, hendaknya seorang muslim diam tanpa berkata-kata, apalagi sampai bernyanyi. Bahkan jika ada yang memberi salam, sebaiknya tetap diam.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang kencing. Ketika itu, orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, berdoa sesudah keluar. Jika masuk ke kamar mandi, kita harus berdoa, maka setelah keluar dari kamar mandi, kita juga harus berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa setelah beliau keluar ke kamar mandi, beliau ucapkan, Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampun padamu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 30, At-Tirmizi nomor 7, Ibnu Majah nomor 300, Ad-Darmimi nomor 680. Itulah beberapa adab ke kamar mandi yang perlu diketahui dan diamalkan. Ingatlah bahwa kamar mandi merupakan tempat tinggal setan yang harus diwaspadai, sehingga menerapkan adab sesuai syariat Islam sangat penting dilakukan. Selain itu, apabila kita ikhlas menunaikan tuntunan ini, maka insya Allah aktivitas kita masuk keluar kamar mandi bernilai ibadah.